bahwa kita semua ini sebenarnya adalah pada saat ini itu berada dalam posisi mensubsidi koruptor. Seyogianya koruptor ini ditempatkan saja Mbak Nana di sebuah pulau yang terpencil, disuruh mereka menanam singkong, menanam padi supaya tidak memakan APBN mereka. Tapi intinya saya bilang, seorang hakim itu dia tidak boleh terlalu baik, Mbak Nana ya. Tetapi dia juga tidak boleh terlalu kejam. Sementara ini kalau disatukan di Sukamiskin itu lebih ada nuansa kenyamanan, mungkin perlu dinusakambangkan. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Koruptor berkembang biak menular, kualitas hidup rakyat semakin terlantar. Mari simak sejumlah data yang menyesakkan dada. 1.394 terdakwa atau 78% divonis bersalah, 395 atau 22% bebas tanpa celah. Akibat korupsi negara dirugikan 168 triliun, setara biaya kuliah per tahun 2,5 juta mahasiswa Indonesia. Hanya 15 triliun atau 9% saja uang koruptor yang kembali ke negara. Kemana 153 triliun kerugian negara lainnya? Rakyat pembayar pajak menanggungnya. Inilah Mata Najwa. Enaknya jadi koruptor. Pemirsa, korupsi terus merajalela, para pelaku tak juga jera karena hukuman yang diterima dinilai cukup ringan. Hakim sebagai wakil Tuhan yang menjatuhkan hukuman di dunia menjadi tumpuan harapan untuk menegakkan keadilan. Selama ini publik berharap pada kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga pada sosok hakim yang tegas menjatuhkan hukuman berat pada koruptor. Telah hadir di studio Mata Najwa, Komisioner KPK Buchro Mukhodas dan Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial Eman Suparman. Selamat malam Pak Buchro. Selamat malam Pak Eman. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Enaknya jadi koruptor, itu judul Mata Najwa malam hari ini. Saya yakin Anda berdua mungkin tidak sepakat, apalagi yang tugasnya menangkap koruptor. Tidak enak jadi koruptor. Tapi kalau kita lihat Pak Buchro, dari vonis-vonis yang selama ini dijatuhkan oleh hakim terhadap para penjahat ini, KPK sendiri sudah cukup puas? Memang itu sewajarnya yang mereka terima rata-rata ya Pak? Atau masih jauh dari puas kalau kita bicara vonis terhadap penjahat korupsi, penjahat korupsi? Pertama-tama ingin saya kemukakan bahwa enaknya jadi koruptor itu semu itu dan menyesatkan itu. Menyesatkan? Menyesatkan. Coba tolong diluruskan Pak. Koruptor KPK. itu enak karena dilihat dari luar, tapi sesungguhnya batin dia terteror oleh kelakuannya. Kelakuan yang anti dirinya sendiri, anti otentisitas dirinya sendiri. Duit yang diperoleh oleh koruptor diberikan kepada anak, kepada istri, kepada mertua, itu terrorizing secara batiniah. Sesungguhnya secara hakiki itu bukan satu keenakan, merasa enak tapi sesungguhnya tidak enak. Bagaimana cara KPK menghitung ketika menuntut satu kasus? Muncul dengan angka 10 tahun untuk terdakwa tertentu, hanya 5 tahun, seumur hidup. Hitung-hitungan KPK kalau saya boleh tahu bagaimana menghitungnya, berapa yang pantas yang harus diderita oleh koruptor? Kepantasan itu menjadi sebuah pertimbangan tersendiri dan itu diletakkan pada kriteria yang jelas. Pertama, siapakah pelakunya? Kalau pelakunya punya jabatan-jabatan publik, jabatan-jabatan negara, pemerintah yang sedemikian rupa, yang dengan jabatannya itu ketika dia melakukan korupsi dampaknya masif, meluas, itu menjadi pertimbangan untuk menentukan pilihan-pilihan angka itu, angka tertinggi. Nanti kita akan bahas hukuman-hukuman tambahan yang lain. Tapi kembali ke kalau kita hanya fokus soal vonis, tadi jawaban Anda Pak Buchro, ada rata-rata puas atau tidak puas? Boleh saya minta kepastian lagi, puas atau tidak puas KPK? Dari belum puas sudah mulai bergerak kepada tingkat puas tapi masih terbatas. Jadi masih 6 atau 7 lah ya? Iya. Oke, baik. Kasih tepuk tangan dong buat KPK. Pak Eman,
Komisi Yudisial, Anda bidang investigasi dan kemudian meneliti apakah ada yang aneh-aneh dari putusan hakim. Adakah hal itu? Anda melihat rata-rata vonis hakim terhadap kasus-kasus korupsi? Saya sepakat dengan Pak Busro bahwa baru 2012, 2013, dan 2014 ini hakim mencoba beranjak ke arah memperberat pidana terhadap koruptor. Dulu tambahan pemidanaan itu tidak ada, uang pengganti tidak pernah ditetapkan. Dan kami di Komisi Yudisial punya kesan bahwa hakim itu memang di daerah utamanya, itu juga baru ditunjukkan oleh Jakarta sesungguhnya. Di daerah-daerah ibu kota provinsi yang ada hakim tipikor itu juga menurut saya belum memuaskan menurut saya. Apa contohnya? Tidak memuaskan konkretnya? Ya artinya pemidanaan itu bisa masih ringan, saya anggap masih ringan, atau kami Komisi Yudisial menganggap masih ringan. Bisa sebutkan spesifik daerah mana? Ya di daerah-daerah, jangan jauh-jauh lah, di Bandung saja. Ya. Di Bandung saja, ibu kota provinsi yang masih dekat dengan Jakarta, itu hakim pengadilan negeri Bandung itu belum berani menjatuhkan pidana berat. Jadi mereka itu masih ragu-ragu, apalagi di daerah gitu. Saya mau ke ICW. Kalau tadi Pak Busro kritik, katanya judulnya enaknya jadi koruptor nggak pas. ICW, enaknya jadi koruptor, setuju tidak dengan judul itu? Ya, untuk konteks Indonesia memang posisi koruptor memang pasti enak gitu ya. Pertama, kalau kita bicara soal vonis untuk koruptor, dari catatan ICW, rata-rata vonis untuk koruptor itu 2 tahun 9 bulan. Dari range 0 sampai 20 tahun atau seumur hidup. Bahkan Berapa? 2 tahun 9 bulan? 2 tahun 9 bulan gitu ya. Rata-rata vonis koruptor? Rata-rata vonis koruptor, itu yang kita catat dari sejumlah kasus korupsi yang divonis di pengadilan tipikor dan juga di Mahkamah Ini dengan Agung. hukuman maksimal tadi Anda sebut? 0 sampai maksimal 20 tahun atau seumur hidup, bahkan dalam kondisi tertentu hukuman mati gitu ya. Dalam sejarah Indonesia berdiri, itu baru ada 10 narapidana kasus korupsi yang dihukum 20 tahun atau seumur hidup. Nah, kalau kita bicara rata-rata tadi hanya 2 tahun 9 bulan. Nah, tadi sudah vonisnya ringan, dapat pembebasan, korting pembebasan bersyarat dan juga remisi gitu ya. Di sisi yang lain, banyak juga koruptor yang itu juga masih punya kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif di DPR, atau dalam temuan ICW pernah terjadi kasus ada 10 kepala daerah yang berstatus sebagai tersangka kasus korupsi itu bisa dilantik. Bang Patra, ambil contohnya data ICW. Rata-rata hukuman koruptor kita 2,9 bulan. Ya. Dari kacamata profesional Anda sebagai pengacara, itu wajar tidak sih? Saya harus lihat berkas. Contoh. Begitu kita lihat, ya melihat sedikit saja di media, seorang jadi direktur dalam kasus misalnya Videotron. Korupsi nilainya juga ini. Ternyata diperiksa, orang ini cuma supir. KTP-nya dipinjam, diperiksa. Nah, itu yang saya bilang, makanya tuntutan ya diajukan setelah dakwaan dan putusan setelah diperiksa dan diadili orang itu. Oke. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah berat atau ringan? Ya, kalau dianggap itu berat, ya tentu penasihat hukum mengajukan upaya hukum. Ya. Tetapi KPK juga dimungkinkan, penuntut umum pada KPK dan pada penuntut umum pada kejaksaan dimungkinkan untuk mengajukan upaya hukum. Karenanya itu Nah, sangat penting proses pengadilan yang bersih dan transparan. Tetapi intinya saya bilang, seorang hakim itu dia tidak boleh terlalu baik, Mbak Nana ya. Tetapi dia juga tidak boleh terlalu kejam. Lama kan Pak? Bapak bikin baru? Ya beli itu, enggak beli itu aja. Beli klosetnya? Enggak, klosetnya itu.
Busro, saya ingin minta tanggapan Anda. Kalau ilustrasinya seperti itu, tadi Anggodo divonis 10 tahun, seharusnya baru bisa bebas 2020. Tetapi sekarang pun kita sudah dengar sebentar lagi akan keluar karena pembebasan bersyarat. Ini baru 2014. Gemes tidak pimpinan KPK? Sudah capek-capek nangkap, kemudian di dalamnya seperti itu, dan sebentar lagi keluar. Ya, itu sesungguhnya menggambarkan keprihatinan yang luar biasa bahwa penegakan hukum di bidang kejahatan yang paling melanggar kemanusiaan, korupsi itu tidak secara sungguh-sungguh dilakukan secara sistemik. Satu sisi KPK mengajukan tuntutan hukuman yang proporsional. Kemudian setelah menjalani hukuman, remisi. Nah, ini menggambarkan bahwa tidak ada satu concern yang sama antara pemerintah, paling tidak dengan KPK, antara pemerintah juga dengan masyarakat. Karena masyarakat juga menginginkan koruptor itu dihukum maksimal proporsional. Mengapa? Karena korupsi itu memiskinkan rakyat. Rakyat kita tuh sebagian besar masih miskin. Ada angka 50 juta sekarang. Ditambah dipermiskin oleh para koruptor itu. Ketika diremisi, ini tindakan yang melukai perasaan keadilan masyarakat. Oke, baik. Kita akan lanjutkan. Kita akan lihat data-data, angka-angka yang cukup mencengangkan bagaimana sesungguhnya kita, rakyat, justru yang mensubsidi koruptor. Ada hasil penelitiannya sesaat lagi, tetaplah di Mata Najwa. Promote yang harus diberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa kita semua ini sebenarnya adalah pada saat ini itu berada dalam posisi mensubsidi koruptor.